Jadi pertumbuhan pangan atau pertumbuhan dari pertanian misalnya itu berdasarkan deret hitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nah itu deret hitung namanya. Tapi pertumbuhan penduduk itu atau populasi itu berdasarkan deret ukur. Jadi dari 2 ke 4, 4 ke 16, 16 ke 160 berapa? 16 kali 16 gitu ya, 16 kuadrat. Gitu. Terus habis itu nanti dari 16 kuadrat itu ke ini yang lain juga ke apa hasil dari 16 kuadrat itu ke ini ke apa berkali lipat juga. Jadi dari 2 ke 4, 4 ke 16, 16 ke 256, lalu 256 kuadrat. Nah, begitu seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ke apa namanya? Kenaikan atau pertambahan makanan itu tidak akan pernah memenuhi atau mencukupi pertumbuhan penduduk. Jadi Malthus itu mengatakan gitu. Jadi eh, itu mungkin yang menjadi kesalahan saya tidak tahu di Asia atau di mana saya tidak tahu, tapi di Indonesia ya. Jadi kita itu kan kecenderungannya kalau belajar IPS ya, misalnya kayak belajar geografi gitu. Geografi itu kan belajar nggak tahu saudara ada atau enggak ya belajar di SMA. Di IPS itu dulu kalau saya ada yang namanya geografi. Jadi kita diajari mengenai pertambahan penduduk, lalu distribusi penduduk, kemudian apa namanya eh, pertambahan penduduk, kemudian bagaimana sih sumber daya alam itu tersebar di mana saja distribusinya seperti apa. Nah, sayangnya kan di Indonesia itu kalau sudah belajar itu ya sudah gitu ya. Jadi belajar IPS itu seperti belajar IPA. Jadi belajar pertambahan penduduk itu seperti belajar menghitung eh, apa itu namanya matematika. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita belajar mengenai misalnya pertumbuhan populasi, apa sih dampaknya pertumbuhan populasi? Oh, dampak pertumbuhan populasi itu gede. Pertama, kita harus menyediakan makanan yang cukup, menyediakan ini yang cukup, apa eh, sandang yang cukup, ya, lalu papan yang cukup. Nah, ini disediakan disediakan oleh lingkungan gitu loh. Sehingga apa dampaknya itu akan pada lingkungan. Nah, kalau di Indonesia kan tidak sampai ke situ ya. Sehingga ya menjadi satu apa? Menjadi satu mata pelajaran yang tidak menarik gitu Kak. Padahal sebenarnya implementasinya itu sangat besar gitu ya. Kalau misalnya kita belajar geografi sambil atau belajar IPS sambil mengaitkannya dengan dampak-dampak yang akan terjadi kalau misalnya hal-hal yang kita pelajari itu terjadi di dalam realitas hidup kita seperti itu. Nah, si Malthus ini mengatakan, tapi kalaupun si produksi makanan itu menurut deret hitung gitu ya, kemudian manusia itu menurut atau populasi itu menurut deret ukur, dia itu bisa apa namanya? Bisa bisa saling bertemu gitu ya, bisa bisa saling saling apa ini namanya ya? Saling bertemu di dalam satu titik gitu ya, saling saling memotong gitu ya, saling memotong di dalam satu titik. Kalau apa? Kalau ini terjadi ke peperangan, kelaparan gitu ya. Terus dia itu menyarankan gini loh, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya jumlah penduduk ini banyak banget gitu ya, jumlah penduduk ini banyak banget, kemudian sumber makanannya sedikit. Gimana caranya? Ya sudah, salah satu caranya ya harus ada penyakit gitu ya, harus ada penyakit. Ini bukan karena dia jahat ya, enggak. Tapi dia itu mengemukakan pendapatnya. Kalau ada penyakit itu pasti kita bisa menurunkan. Jadi penyakitnya itu membuat banyak orang yang meninggal sehingga kita menjaganya itu sampai apa? Sampai jumlah penduduk yang cukup untuk kita beri makan sejumlah atau yang
setara dengan jumlah makanan yang tersedia, seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa jumlah penduduk itu harus ditekan gitu ya. Jumlah penduduk harus ditekan karena apa? Kalau tidak itu di masa depan ya, di dalam waktu jangka panjang menurut dia. Karena kalau enggak maka akan terjadi krisis sumber daya alam. Nah, itu terjadi sekarang ya. Jadi dia ini tahun berapa ya? Saya lupa, 1800-an mungkin ya. Jadi dia sudah mengatakan hal ini, ternyata kejadian beneran ya, beberapa ratus tahun kemudian. Nah, dia termasuk orang yang cukup bisa melihat gitu ya, cukup untuk bisa memprediksi apa sih yang terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya apa yang disebut sebagai Silent Spring. Silent Spring ini adalah satu buku ya, buku yang ditulis oleh ini namanya pengarangnya Rachel Carson, dibuat tahun 1962. Isinya apa sih buku ini? Isinya sebenarnya mendokumentasikan akibat buruk dari pestisida yang digunakan pada saat itu di Amerika. Jadi Amerika saat itu kan mendengungkan yang namanya blue economy ya. Blue economy jadi dia itu berusaha meningkatkan produksi pangan karena kenaikan jumlah penduduk yang demikian besar. Dengan apa? Dengan menggunakan pesticide atau pestisida. Nah, pestisida yang dipakai saat itu adalah DDT namanya. Dikloro, dipenil, trikloroetan ya. DDT, dikloro, dipenil, trikloroetan. Nah, DDT itu susah gitu ya, susah terdegradasi kalau dia sudah masuk ke lingkungan. Itu yang disoroti oleh si Rachel Carson ini. Dia melihat bahwa ternyata setelah berpuluh tahun, jadi dia ahli biologi ya, ahli biologi. Akhirnya dia juga meninggal karena kanker karena penelitiannya dia menggunakan DDT ini ya. Jadi dia kemudian dia mengatakan bahwa melihat bahwa ini loh, kalau kamu itu pakai DDT, kamu buang DDT itu ke danau misalnya atau sungai, nah dia akan masuk ke jaring makanan. Nah, maka konsentrasi DDT itu akan semakin meningkat seiring dengan apa? Seiring dengan meningkatnya apa namanya? Level dari eh, organisme penyusun rantai makanan ini. Jadi misalnya eh, DDT itu dibuang ke mana? Ke danau ya. Lalu dimakan lalu dia masuk ke tubuh kecil misalnya. Nah, ikan kecil ini dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang ini dimakan oleh ikan besar. Ikan besar terus dimakan oleh itik misalnya. Lalu ternyata dia lihat, loh efeknya apa? Oh efeknya telur itik ini jadi eh, rusak gitu ya, nggak bisa bagus gitu. Nah, nggak bisa menetas dengan bagus. Nah ini kalau dimakan oleh manusia gimana gitu. Nah dia mengamati bahwa konsentrasinya tuh makin lama makin tinggi gitu ya, terjadi bioakumulasi yang dia katakan terjadi bioakumulasi sehingga semakin tinggi tingkat trofiknya atau tingkat level dari organisme penyusun satu rantai makanan, maka konsentrasinya ini makin tinggi gitu. Nah itu yang dia lihat saat itu. Nah dampaknya apa sih? Silent Spring ini dampaknya besar sekali gitu ya. Dari Silent Spring itu akhirnya timbullah aktivis-aktivis lingkungan ya, atau organisasi pencinta lingkungan seperti yang ada saat ini, termasuk Greenpeace ya. Jadi Greenpeace itu juga apa namanya pencetusnya itu terinspirasi oleh ini, oleh si Rachel Carson ini ya, Silent Spring ini. Jadi dari situ itu muncul berbagai macam organisasi dunia, organisasi-organisasi apa namanya non government gitu ya, NGO, non government organization atau LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan karena adanya punya Rachel Carson ini. Nah dari Rachel Carson ini ke yang ketiga yaitu ini ya, namanya Club of Rome. Club of Rome itu mengeluarkan satu apa namanya laporan ya, laporannya diberi judul The Limits to Growth. The Limits to Growth ini isinya apa sih? Jadi sebenarnya Club of Rome ini kan isinya orang-orang pinter gitu ya, para ahli itu yang dia
mensimulasikan dengan menggunakan komputer pertumbuhan ekonomi dan populasi dengan pasokan sumber daya alam yang terbatas. Jadi dia itu memperkirakan gitu ya, oh kalau ada populasi sekian, lalu pertumbuhan ekonomi sekian, lalu pasokan sumber daya alamnya sekian, tentu saja kan dia tidak bisa menghitung secara keseluruhan sumber daya alam yang ada di bumi ya, tapi dia memperkirakan, oh misalnya hal yang tersedia sekian gitu. Kira-kira gimana sih nantinya gitu. Nah, tujuannya adalah ini, mendapatkan wawasan tentang ini ya, batas-batas sistem di dunia kita, baik dari sisi jumlah dan aktivitas manusia. Jadi dia itu memperkirakan kalau misalnya punya ada sekian, pertumbuhan ekonomi sekian, sumber daya yang terbatas sekian, sebenarnya apa sih yang harus kita batasi gitu ya? Berapa jumlah aktivitas manusia yang harus kita batasi, lalu aktivitas manusia apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, itu diperkirakan oleh ini ya, oleh si Club of Rome ini. Kemudian dia juga mengidentifikasi ya, elemen-elemen apa sih yang dominan yang mempengaruhi perilaku jangka panjang dari sistem di dunia ini. Jadi misalnya eh, penggunaan energi fosil, misalnya penggunaan energi fosil. Nah ini kalau semakin lama misalnya semakin banyak, kira-kira apa dengan adanya minyak bumi misalnya, nanti perilaku jangka panjangnya itu gimana? Dunia kita ini apakah akan menyedot apa bahan bakar fosil sebanyak-banyaknya atau bagaimana? Nah itu dia pelajari ya. Jadi dia mempelajari dan mengidentifikasi, kemudian melihat interaksinya dengan kegiatan manusia dan nanti dilihat dalam jangka waktu panjang. Jadi sebenarnya satu ini yang brilian gitu ya, satu penelitian yang cukup brilian gitu ya. Nah, jadi di dalam Club of Rome ini apa sih yang mereka hasilkan ini? Ada yang namanya grafik overshoot and collapse. Overshoot and collapse itu gimana sih? Overshoot ini terjadi kalau apa? Kalau populasinya melebihi daya dukung jangka panjang dari lingkungan. Nah, ini kan ada carrying capacity ya, atau daya dukung dari lingkungan. Daya dukung dari lingkungan kita itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya populasinya makin lama makin besar atau konsumsinya makin lama makin besar, nah dia ada di satu titik dia akan turun gitu ya atau depresi gitu. Nah, maka apa? Kemudian yang terjadi juga carrying capacity-nya atau daya dukung lingkungannya itu juga akan menurun seperti itu. Nah, si Club of Rome ini itu memodelkan gitu ya, memodelkan implikasi dari overshoot ini gitu. Kira-kira berapa tahun sih atau konsumsinya akan naik berapa persen gitu ya setiap tahunnya sih sehingga sampai nantinya dia akan terjadi overshoot ini ya. Kemudian dari simulasi yang ditunjukkan oleh Club of Rome ini menunjukkan bahwa dalam menunjukkan bagaimana overshoot itu dapat menyebabkan kehancuran ya. Kehancuran dunia ini berdasarkan apa? Berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan efek balik gitu ya, efek balik dari pencemaran. Jadi kalau bumi kita itu sudah tidak bisa menerima buangan dari kita, maka dia akan tuh berbalik ke kita si buangan itu. Nah itu terjadi juga di kita sekarang ya. Jadi perubahan iklim, pemanasan global itu kan menunjukkan betapa pencemaran itu sudah memukul balik manusia gitu ya. Sadar atau tidak sadar, kemudian
peduli atau tidak peduli, nah itu yang gitu. Nah itu sudah diprediksikan tadi tahun 1972. Nah dari sini itu muncul yang namanya Brundtland Report. Brundtland Report itu judulnya adalah ini, Our Common Future. Brundtland itu satu komisi ya, satu komisi yang isinya negara-negara di dunia untuk apa? Untuk menyatukan negara-negara itu untuk mengejar pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama. Jadi ini komisi yang dibentuk oleh PBB untuk menggalang negara-negara untuk bekerja dan sama-sama menerapkan pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Jadi di Brundtland Report ini muncul yang namanya ini ya, yang namanya konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi diketuai oleh ini ya, Geo Herlim. Geo Herlim ini adalah Perdana Menteri Norwegia ya. Jadi dia latar belakangnya adalah pendidikan sains dan kesehatan masyarakat. Jadi dia itu apa itu namanya mengemukakan gitu ya, mengemukakan apa satu konsep yang namanya adalah pembangunan berkelanjutan. Kemudian, nah di dalam Brundtland Report ini, jadi komisi ini memang dibubarkan ya, kemudian tahun 1987. Nah, tetapi dibubarkannya setelah merilis ini ya, Our Common Future. Setelah merilis report ini. Jadi dia mempopulerkan atau mendefinisikan istilah yang namanya pembangunan berkelanjutan. Gimana sih supaya dunia ini nggak hancur gitu ya. Dunia ini tidak semakin hancur, ya kita harus melakukan atau menerapkan yang namanya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, apa itu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan? Yaitu pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa memperhatikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Jadi development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Jadi ketika kita mulai melakukan pembangunan, kita tuh harus mikirin bahwa sumber daya alam yang kita pakai atau aktivitas-aktivitas yang membutuhkan sumber daya alam kita saat ini itu harus bisa dilakukan oleh generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain, sumber daya alam yang kita pakai ini merupakan titipan dari anak cucu kita gitu ya, dari generasi mendatang. Jangan terus dihabiskan. Nah, sayangnya kan itu mulai ada tahun 1987 ya, dan itu sudah banyak sekali sumber daya alam kita yang rusak. Jadi implementasinya apa sih? Implementasinya bahwa pembangunan itu tidak hanya dimengerti sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ya. Sarana untuk apa? Untuk kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Nah ini konsep ini nantinya itu yang memunculkan konsep etika lingkungan ya. Jadi kalau saudara misalnya belajar, nggak tahu saudara masih belajar atau enggak ya, etika ya, mata kuliah etika ya. Mungkin sudah enggak ya. Jadi kalau saya itu dulu masih ada gitu mata kuliah etika. Nah itu tuh salah satu etika yang dipelajari adalah etika lingkungan gitu. Apa sih etika lingkungan itu? Gerakannya ada macam-macam ya. Jadi misalnya antropogenik, kemudian biogenik dan lain sebagainya. Nah itu ada di dalam konsep etika lingkungan. Nah itu kenapa sampai muncul? Karena konsep sustainable development ini. Lalu dari Brundtland Report ini ke ini ya, Rio Earth Summit 1992. Jadi ini itu adalah upaya keberlanjutan yang diserukan oleh Komisi Brundtland. Jadi KTT Bumi di Rio di Brasil ya, Rio de Janeiro ya. Jadi ini itu
menghasilkan dokumen apa? Menghasilkan dokumen ini salah satunya ya, Agenda 21, kemudian prinsip-prinsip hutan gitu ya, kemudian deklarasi Rio juga dan pembangunan, karena ini kelanjutan dari Brundtland Report. Nah, apa saja sih yang dibahas gitu ya di dalam KTT Bumi ini gitu. Akhirnya KTT Bumi ini terus ya. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit, ada yang namanya Rio plus 20 gitu ya, berarti tahun 2012 ya, 2012 itu sempat ada. Kemudian Rio plus 30 mungkin ya nanti ya. Jadi ini memang masyarakat dunia itu masih berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa ada yang namanya konferensi bumi dulu yang isinya adalah mengajak masyarakat dunia untuk lebih peduli terhadap bumi kita atau terhadap lingkungan. Jadi isu apa sih yang dibahas di sini? Eh, yang pertama adalah pola produksi ya, pola produksi khususnya pada produksi yang yang mengandung komponen yang beracun. Jadi misalnya apa? Oh, misalnya timbal yang ada di dalam bensin atau limbah radioaktif, karena waktu itu kan sudah ada negara yang punya nuklir ya. Nah, dia sudah sudah membahas tuh terkait dengan limbah radioaktif, lalu timbal di dalam bensin, karena kan timbal itu bahaya ya. Ketika ada di dalam bensin, dia kan bisa masuk, kalau anak-anak dia bisa menurunkan IQ anak-anak gitu ya, dari beberapa penelitian yang dilakukan. Kemudian memikirkan juga bahwa harus ada sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif untuk apa? Untuk menggantikan bahan bakar fosil yang saat ini kita gunakan gitu ya. Jadi ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan pemanasan global atau perubahan iklim global gitu. Ada nih salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global ini adalah karena penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian yang lain adalah transportasi publik ya. Jadi dia membahas si di konferensi ini juga membahas bahwa kalau kita pakai transportasi publik gitu ya. Kalau kita pakai transportasi publik itu bisa mengurangi emisi gas buang atau asap yang dibuang oleh kendaraan, kemudian kemacetan dan masalah kesehatan karena pencemaran udara. Jadi jelas ya. Jadi dia sudah mikirin nih tahun 1992 ini udah mikirin bahwa kalau misalnya pakai transportasi publik nggak pakai kendaraan pribadi maka macet bisa dikurangi, masalah kesehatan akibat pencemaran udara dan asap itu bisa dikurangi, lalu emisi atau asap yang keluar dari knalpot kendaraan atau biasa disebut emisi itu bisa dikurangi juga. Tetapi sayangnya memang di negara-negara berkembang kan kalau kita nggak punya sistem transportasi publik yang bagus, maka ya kecenderungannya akan balik lagi menggunakan kendaraan pribadi. Lalu yang terakhir yang dibahas itu adalah kelangkaan air. Jadi tahun 1992 itu beberapa puluh, 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu udah mikirin nih, akan terjadi kelangkaan air di di konferensi PBB di Rio ini gitu. Sayangnya mungkin pada saat itu tuh masyarakat dunia masih mungkin masih mungkin berpikir-pikir gitu ya, belum menyadari. Tetapi memang konvensi ini tuh dianggap berhasil gitu ya. Dianggap berhasil karena apa? Karena dari konferensi ini terjadi konvensi perubahan iklim yang akhirnya menghasilkan yang disebut sebagai protokol Kyoto. Jadi ini protokol Kyoto itu dihasilkan dari konvensi perubahan iklim. Jadi akhirnya kan di PBB itu ada yang namanya UNFCCC ya, United Nation Forum for Climate Change Committee kalau nggak salah ya. Jadi, nah itu tuh khusus membahas mengenai perubahan iklim. Nah,
Apa sih isinya protokol Kyoto itu? Jadi protokol Kyoto itu apa namanya, menetapkan bahwa ada 6 6 gas rumah kaca atau gas-gas yang ada di atmosfer kita yang termasuk sebagai gas rumah kaca, yaitu CO2, CH4 atau metana ya, N2O nitrous oxide, lalu SF6, PFC, dan HFC. Nah, eh, apa yang dilakukan kepada atau apa sih yang menjadi tujuan dari protokol Kyoto? Protokol Kyoto ini merupakan persetujuan internasional tentang pemanasan global di mana negara-negara yang meratifikasi. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang cukup latah ya. Jadi kalau ada apa-apa itu meratifikasi. Meratifikasi itu artinya ikut tanda tangan gitu ya. Jadi negara-negara ratifikasi itu berkomitmen untuk apa? Berkomitmen untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca atau bekerja sama dalam melakukan perdagangan emisi gitu. Nah, di kemudian hari, jadi protokol Kyoto ini tahun 1995 kalau tidak salah ya, baru terlaksana protokol itu 1998 baru terlaksana 2005 kalau saya tidak salah ingat. Tetapi sayangnya jadi negara-negara yang meratifikasi itu dibagi dalam beberapa kelompok yang disebut sebagai aneks gitu ya. Nah, justru negara-negara besar yang dianggap berkontribusi terhadap perubahan iklim, misalnya China, Amerika, Rusia itu malah tidak meratifikasi. Nah, herannya itu ya. Dan PBB itu tidak bisa memaksa mereka untuk meratifikasi apa itu namanya protokol ini gitu. Sayangnya itu yang disayangkan oleh negara-negara yang lain. Sementara negara-negara berkembang seperti kita gitu ya, seperti Indonesia meratifikasi padahal kita tuh tidak punya cukup dana untuk bisa mengimplementasikan teknologi yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, di dalam protokol Kyoto itu ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Bagaimana sih kita bisa melakukan menurunkan emisi gas rumah kaca kita? Itu caranya dengan ini. Clean development mechanism atau mekanisme pembangunan bersih. Jadi misalnya mengganti bahan bakar itu yang menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sehingga tidak menghasilkan emisi CO2, kemudian N2O, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menghasilkan gas rumah kaca. Misalnya apa? Misalnya tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan metode penanaman padi seperti yang dilakukan di Indonesia ya. Indonesia itu kan penanaman padinya itu ada masa di mana melakukan penggenangan di sawah itu menciptakan kondisi yang anaerobik. Nah, kondisi yang anaerobik itu menghasilkan apa? Menghasilkan CH4, menghasilkan metana. Nah, metana merupakan salah satu gas rumah kaca. Atau seperti yang dilakukan oleh petani-petani kita, biasa membakar jerami di sawah mereka. Itu nggak boleh. Nah, jerami kalau dibakar itu jadinya apa? CO2 atau CO2 seperti itu. Nah, bagaimana cara cara apa namanya? Menghadapi perubahan iklim itu dengan dua cara, yaitu mitigasi, mitigasi dan adaptasi. Mitigasinya apa? Mitigasi itu mencegah mencegah keluarnya gas-gas rumah kaca atau dihasilkannya gas-gas rumah kaca, yaitu dengan cara tadi ya, clean development mechanism. Tetapi yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi artinya apa? Adaptasi itu ketika dampak dari perubahan iklim itu udah ada gitu ya. Seperti sekarang, banjir di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Nah, kita beradaptasinya gimana gitu. Nah, itu yang disebut sebagai itu yang harus dilakukan oleh negara-negara yang mengalami dampak dari perubahan iklim. Nah, sayangnya kan banyak negara itu tidak siap ya, termasuk negara kita gitu, beradaptasi terhadap terjadinya perubahan iklim. Ini kalau misalnya
kenaikan suhu yang cukup tinggi itu implementasinya kan atau dampaknya itu kan gede banget ya, signifikansinya gede sekali gitu. Misalnya kalau suhu bumi kita aja loh naik 1 derajat ya, 1 derajat, eee, dalam waktu 2 tahun misalnya. Sekarang suhu paling panas di Surabaya misalnya 37, kalau naik 1 derajat artinya 38. Kemudian nanti 2 tahun kemudian 39, kemudian 40. Nah, dampaknya apa? Kalau misalnya dia sampai 40, kita harus mengganti bahan baju kita gitu ya. Kita harus mengganti bahan baju kita supaya pakai bahan baju yang gampang menyerap keringat, kemudian nyaman gitu ya. Lalu kita harus mengganti juga AC kita. AC kita itu supaya menghasilkan cepat dingin tapi menggunakan sumber energi yang kecil karena apa? Udah nggak ada energi gitu. Kita pakai energi yang menghasilkan gas rumah kaca itu juga nggak bisa. Nanti akan dampaknya perubahan iklim makin signifikan. Nah itu dampak-dampak itu yang harus dipikirkan gitu loh. Itu sebabnya mungkin saudara masih ingat beberapa. Lalu saya cerita bahwa ada konferensi perubahan iklim di Glasgow, Glasgow di Inggris itu. Dia itu mendesak masyarakat dunia supaya apa? Ngeluarin duit yang banyak untuk apa? Menurunkan atau menjaga suhu bumi kita itu kenaikannya tidak lebih dari 2 derajat gitu ya. Tidak lebih dari 2 derajat dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun saya lupa. Nah, malah ada yang mendesak 1,5 derajat gitu ya. Tapi ini tidak berhasil. Makanya konferensi COP26 itu dikatakan gagal karena apa? Tidak bisa mencapai kesepakatan untuk menjaga suhu bumi kita itu tidak naik dari 1,5 derajat Celcius. Ini implementasinya gede banget ya. Kalau kalau misalnya atau signifikansinya besar sekali atau dampaknya besar sekali kalau sampai suhu bumi kita itu naik gitu. Karena apa es di kutub makin mencair, perubahan pola angin, kemudian pola cuaca gitu ya. Cuaca itu kalau berubah itu ini sekali ya, dampaknya besar sekali karena terhadap kesehatan, terhadap, penyediaan air bersih, terhadap fasilitas untuk menampung air hujan dan lain sebagainya. Itu tuh, apa namanya, efek dominonya istilahnya ya, efek dominonya itu banyak dan nanti dampaknya itu seperti bola bola salju gitu ya, makin lama kalau makin turun itu kan makin besar. Jadi dampaknya itu makin lama itu makin besar. Bisa jadi negara-negara yang dulunya mungkin tidak pernah terjadi banjir atau daerah yang dulunya tidak terjadi banjir itu bisa banjir gitu ya gara-gara terjadinya perubahan iklim atau ketidakmampuan kita untuk menurunkan atau menjaga setidaknya suhu bumi kita itu dalam range yang aman gitu ya menurut para ahli. Nah, dari Protokol Kyoto ini ya ke yang namanya MDG ya atau Millennium Development Goals. Ini sampai 2015. Jadi paradigma pembangunan global yang dideklarasikan oleh PBB tahun 2000. Jadi semua negara yang hadir, nah sekali lagi ya Indonesia ini kan suka-suka latah gitu ya. Jadi semua negara yang hadir itu berkomitmen untuk apa? Mengintegrasikan MDG ya dalam program pembangunan nasionalnya. Karena ini hubungannya dengan sustainable development. Khususnya apa? Kenapa sih harus diintegrasikan di dalam pembangunan nasional? Ini untuk menangani penyelesaian terkait isu tentang tentang apa ini? Tentang pembangunan berkelanjutan, tentang keamanan, perdamaian, kebebasan manusia, HAM dan lain sebagainya. Jadi ini semua yang ingin apa namanya, yang ingin dicapai gitu ya. Yang harus dicapai di dalam pembangunan berkelanjutan atau Millennium Development Goals. Nah, kalau saudara tanya Indonesia berhasil atau tidak, jawabannya adalah tidak gitu ya. Hanya tidak dalam arti apa? Sampai tahun 2015 ini apakah kita bisa menurunkan kelaparan dan kemiskinan? Enggak juga gitu ya. Lalu mencapai pendidikan dasar yang universalnya lumayan gitu ya.
Kemudian gender, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan ya masih tidak terlalu baik gitu ya. Kemudian ini memastikan keberlanjutan dari lingkungan, enggak juga gitu. Terus ini mencegah HIV atau AIDS, malaria dan penyakit lain belum belum tercapai juga. Ternyata kita tuh masih punya tingkat penularan TBC itu yang tinggi gitu ya. Saya kaget juga Indonesia ini termasuk yang tinggi juga TBC-nya gitu. Lalu meningkatkan kesehatan ibu hamil itu juga masih belum gitu ya. Jadi akhirnya karena dilihat masih belum, banyak negara-negara yang masih belum bisa mencapai. Jadi akhirnya apa? PBB itu mencanangkan gitu ya, mencanangkan satu tujuan baru ya. Jadi ini lahir yang namanya SDG ya, SDG Sustainable Development Goals. Ini lahir pada konferensi pembangunan berkelanjutan atau konferensi pembangunan berkelanjutan PBB atau kita sebut sebagai Rio Plus 20 ya. Jadi intinya adalah mengaplikasikan ya, mengaplikasikan secara universal itu hal-hal yang bisa diseimbangkan ke dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya adalah mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan tapi dilihat dari 3 sisi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, itu dinyatakan dalam apa? Dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun selanjutnya. Jadi dari 2015 ke nanti 2030 ya, berarti 8 tahun lagi. Tapi kalau saudara tanya juga apakah Indonesia cukup berhasil? Enggak juga gitu ya. Jadi akhirnya ini karena paruhan pertama gitu ya, setelah 8 sekitar ini kan 15 tahun ya. 7 tahun pertama atau 8 tahun pertama itu kita tidak memiliki tingkat pencapaian SDG yang cukup besar. Sekarang ini program ini dimasukkan ke dalam program industri, dimasukkan ke dalam program universitas juga. Cuman karena pandemi ya, jadi tuntutan terhadap universitas untuk membantu pemerintah mencapai SDG itu tidak terlalu terasa gitu ya. Padahal sebelumnya itu akan dicanangkan gitu oleh pemerintah bahwa ini dari 17 ini universitas ini harus punya program gitu ya, punya program paling enggak satu program untuk membantu pemerintah dalam mencapai SDG gitu. Nah ternyata apa belum gitu ya, belum karena memang ada pandemi. Nah kalau di industri sudah gitu ya, industri itu dimasukkan ke dalam program yang mana program yang namanya program proper. Kita pernah dengar ya program proper. Intinya adalah bahwa proper itu merupakan penilaian ya, penilaian peringkat perusahaan terhadap implementasinya terhadap lingkungan gitu ya. Nah, yang menjadi penekanan pemerintah terhadap SDG ini yang dalam kaitannya dengan industri adalah yang ke-17 yaitu Partnership for the Goals. Jadi diharapkan bahwa si industri ini berpartner gitu ya, berpartner dengan mana? Ya dengan masyarakat, dengan LSM, dengan industri lain, dengan pemerintah untuk mencapai 16 yang lain. Jadi misalnya zero hunger, kemudian affordable and clean energy, climate action, life below water, dan lain sebagainya. Life on land, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan cukup baik ya, cukup baik kalau saya lihat dari sisi mengajak industrinya.
Oke. Nah, ini hal yang lain yang mungkin menyebabkan, kita gitu ya, kita harus apa namanya, eee, memikirkan juga masalah sustainability adalah nanti ekonomi hijau kita bahas sendiri ya di industri dan lingkungan, adalah, kebijakan dan regulasi internasional. Jadi ada 4 ini, 4 yang utama. Contoh ya, contoh ini kan, mmm, regulasi yang harus saudara perhatikan ketika misalnya saudara berada di industri dan saudara itu mau melakukan ekspor. Yang pertama adalah Extended Producer Responsibility atau EPR. EPR ini adalah satu konsep yang berhubungan dengan bagaimana industri itu, eee, me me apa namanya, mengambil kembali sampah dari hasil produksinya. Jadi contohnya gini, Aqua gitu ya, Aqua itu kan dia, mmm, core bisnisnya adalah air mineral. Nah, Aqua itu wajib ya, wajib ini misal ya, IPR di Indonesia itu tidak wajib gitu, tetapi sudah ada peraturan yang menaungi. Itu di perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah itu ada konsep yang namanya IPR. Kemudian akan dilakukan di dalam peraturan Menteri KLHK nomor 75 tahun 2019. Jadi diharapkan bahwa setiap perusahaan itu punya yang namanya peta jalan atau roadmap. Roadmap terkait apa? Terkait IPR ini. Bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan gitu ya. Seperti tadi Aqua, Aqua itu core bisnisnya atau bidang bisnisnya adalah air mineral. Nah, dia itu nggak bisa tuh nanti kalau ada botol atau misalnya gelas air mineral tercecer gitu ya sampai di tempat sampah, gitu, sampai di TPA misalnya tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah akhir satu kota itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, Aqua itu wajib untuk mengambil itu. Gitu. Nah, kalau di luar negeri implementasinya gimana? Misalnya saya beli AC nih, beli AC, maka wadah AC-nya, boxnya ya, boxnya itu saya kembalikan lagi ke ini, ke mana, produsen, ke pabriknya. Saya beli AC merek Samsung gitu. Nah, kardusnya saya kembalikan ke ke mana, ke Samsung gitu, ke pabrik Samsung. Nah, itu namanya EPR atau Extended Producer Responsibility. Nah, yang sudah bagus itu adalah yang cukup bagus ya menurut saya ya, terus bagus programnya itu yang dilakukan oleh L'Oreal ya. Jadi L'Oreal itu perusahaan kosmetik, jadi dia sudah menyediakan apa namanya counter-counter gitu ya untuk misalnya kita pakai produknya dia lalu ada wadah yang sisanya, nah kita bisa kembalikan. Nah itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Integrated Product Policy atau IPP. IPP itu di Uni Eropa ya, di Uni Eropa. Jadi misalnya kita itu mau apa namanya, mau mau ekspor ke Uni Eropa, ya harus ngerti nih Integrated Product Policy ini. Jadi prinsipnya adalah menurunkan beban pada lingkungan dari produk atau jasa sepanjang siklus hidup barang atau jasa dengan pemakaian suatu alat berupa instrumen kebijakan menuju green market. Jadi kata kuncinya adalah green market. Di sini integrated product policy itu kata kuncinya adalah green market berarti apa? Eh, itu harus orientasinya adalah eh, kebijakan berbasis lingkungan. Jadi semua produk yang misalnya mau di sana ya dari sisi bagaimana menghijaukan atau greening dari sisi demand dan permintaan
juga dari sisi supply atau pengembangan produk itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan. Jadi misalnya di Indonesia gitu, kita mau ekspor ke sana. Kita harus bisa membuktikan bahwa produk kita itu kita bangun berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia bahwa eh, kebijakan kebijakan pemerintah Indonesia tentang produk hijau. Nah, berarti kita mesti punya apa? Punya legalitas ya, legalitas yang menyatakan bahwa produk kita itu adalah produk hijau. Nah, yang selanjutnya Product and Service System atau PSS. Jadi ini apa itu namanya menyediakan pengiriman ya, pengiriman produk dan layanan yang kohesif. Jadi prinsipnya adalah konsumsi kolaboratif baik produk dan layanan dengan tujuan yang pro lingkungan. Jadi mulai dari apa? Mulai dari produk maintenance, kemudian apa bagian part-part recycling gitu ya, bagian yang bisa di recycling, kemudian penggantian produk. Jadi kalau misalnya barang kita rusak gitu ya, kita punya mesin nih, mesin kita rusak, enggak langsung dibuang gitu. Tetapi ada yang namanya replacement gitu ya, eventual product replacement. Jadi atau part recycling and eventual product replacement. Berarti kalau ada bagian yang rusak, ya itu bisa kita ganti. Kemudian penggantiannya produk yang ada produk replacement bukan membuang produk itu menjadi buangan. Nah, intinya adalah apa? Intinya itu dampak terhadap lingkungan itu dampak dari produk ini terhadap lingkungan itu bisa seminimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, waste to electric and electronic equipment atau WEEE. Jadi ini tuh di Uni Eropa juga. Jadi ini isinya petunjuk gitu ya, petunjuk tentang peralatan listrik dan limbah elektronik. Yang penting adalah bagaimana kita membuangnya secara bertanggung jawab. Semua peralatan yang menggunakan listrik atau yang komponennya itu prinsipnya sama supaya untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Bagaimana kita membuang peralatan elektronik kita, kemudian komponen elektronik kita yang tidak kita pakai. Nah, Indonesia ini ada masalah di kita ya. Kita tuh tidak punya kebijakan ini gitu. Jadi Indonesia punya 1,2 juta ton e-waste ya, electronic waste itu setiap tahunnya. Kenapa? Karena kita orang Indonesia itu sangat suka ganti HP yang pertama. Yang kedua adalah kita tuh suka nyimpenin barang-barang yang udah rusak gitu ya, TV rusak, komputer rusak, apa rusak, mesin cuci rusak, itu disimpan gitu ya, disimpan tapi tidak dibuang. Nah, memang karena tidak punya sistem pembuangan. Jadi ada eh, ada beberapa apa namanya ya, beberapa organisasi gitu ya, organisasi masyarakat yang sekarang mulai memikirkan untuk menampung hal itu gitu. Tapi yang dibuang ke lingkungan ya banyak juga gitu. Efeknya itu macam-macam ya, efeknya macam-macam kalau misalnya kita buang barang elektronik ke ini ya, ke mana? Ke lingkungan. Nah, ini yang selanjutnya adalah kenapa sih ada konsep sustainability adalah pertumbuhan versus keterbatasan atau growth versus limit gitu ya. Kalau growth apa? Ada populasi yang semakin meningkat, konsumsi energi dan makanannya semakin meningkat, lalu produksi keuangannya semakin meningkat. Sementara ada keterbatasan yaitu dari sisi sumber daya alam, lalu absorpsi bumi kita terhadap limbah yang kita hasilkan. Sehingga kita mau tidak mau itu harus memikirkan terkait dengan sustainability. Lalu ini lagi ya yang harus menjadi perhatian bahwa bumi kita itu hal-hal atau beberapa hal yang ada di dalam bumi kita itu sudah menuju kepada
kekosongan atau running on empty ya. Populasi 6,1 miliar. Sekarang udah mendekati 7 ya katanya ya. Pertama, yang menuju ke kekosongan adalah bahan bakar fosil. Terus kemudian kehidupan liar gitu ya. Perikanan, air gitu. Jangan berpikir bahwa negara seperti Indonesia yang banyak air gitu ya, itu pasti nantinya tidak akan kekurangan air. Kita itu Indonesia itu sedang menuju ke negara yang poor water. Jadi dari rich water country gitu ya, negara yang kaya air menuju ke poor water country. Kenapa? Kita tidak punya manajemen yang baik yang membuat air bersih kita itu bisa terkelola dengan baik. Jadi satu negara dikatakan kaya atau miskin air bukan karena dia punya banyak air gitu ya. Ada banyak air atau sedikit air. Tetapi bagaimana air yang ada itu bisa dipakai atau tidak. Jadi kalau memang tidak bisa dipakai kayak di Indonesia gitu ya, airnya karena banjir gitu atau kita punya air itu makin lama kualitasnya makin turun, nggak bisa dipakai, ya berarti kita udah menuju ke negara yang miskin air, nggak kayak air lagi gitu. Karena apa ya, nggak punya air yang memadai kok, seperti itu. Lalu ini ya, peningkatan kebutuhan makanan. Jadi makin lama makin tinggi gitu ya, tahun 2000 udah langsung melonjak, mungkin nanti 2000 itu kita sudah 9 miliar ya, 9 miliar itu pertanyaannya adalah ini, what should I be eating? Apa sih yang akan kita makan gitu ya. Ada para ahli yang menyarankan future food-nya high fiber aja ya. Jadi pakai serat yang tinggi gitu bentuknya seperti pil gitu. Kemudian kita ini aja gitu ya. Di apa namanya? Dibentuk pil-pil kemudian dikasih bau-bauan gitu ya. Misalnya saudara nih pengen makan nasi pecel gitu ya, ya minum pil itu, pil yang minum makanan yang berbentuk pil tadi tapi dikasih bau nasi pecel gitu ya. Jadi kalau mau makan itu dibau, oh bau nasi pecel lalu ditelan pilnya dikasih air nanti dia mengembang di perut kita jadi kita jadi kenyang gitu ya. Nah itu seperti itu. Future food itu yang dipikirkan para ahli seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu ya. Karena apa? Ya kan ini doang, bau doang gitu. Sementara kan kita pengen mengecap, merasakan rasanya gitu, nggak hanya sekedar bau gitu. Makanya pertanyaan terbesar adalah apa sih yang selanjutnya akan kita makan kalau jumlah penduduk kita itu makin lama makin besar. Nah, keberlanjutan atau sustainability itu ada 3 pilar, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi dulu kan pembangunan kita itu hanya memikirkan masalah ekonomi dan masalah sosial ya, tanpa masalah lingkungan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu memikirkan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. 3 pilar ini tidak bisa kita lepaskan ya dari perkembangan atau dari aplikasi pembangunan berkelanjutan. Nah, ketika konsep terkait dengan yang namanya lingkungan, sosial dan ekonomi. Jadi dulu orang berpikir bahwa lingkungan, sosial dan ekonomi ini terpisah gitu ya. Terpisah satu dengan yang lain. Jadi nggak ada hubungannya. Lalu di konsep pembangunan berkelanjutan itu ada yang namanya atau memikirkan yang namanya ekonomi, lingkungan dan sosial. Sehingga ada irisan ya. Ada irisan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Di tengah-tengah ini yang warna hitam ini adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan kalau kita memikirkan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, ada konsep yang ditawarkan juga oleh masyarakat dunia ya. Namanya, jadi ini, ekonomi itu ada di mana sih? Ekonomi itu ada di core, di bagian dalam sosial.
sementara sosial itu merupakan bagian dari lingkungan. Nah, ini gimana nih kita? Kalau ini kan orang lebih bisa membayangkan gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang ditawarkan oleh masyarakat dunia baru-baru ini itu gimana sih ini? Nah, ngeceknya tidak lagi apa gross, tidak lagi pendapatan per kapita negara ya. Kalau di sustainability itu kan atau sustainable development kan pendapatan per kapita negara ya. Sekian dolar. Oh, kita bisa katakan masyarakatnya sejahtera atau dia sudah menerap salah satu konsep yang dia terapkan adalah sustainable development. Nah, kalau di sini apa yang dicek? Yang dicek adalah indeks kebahagiaan gitu ya. Nah, ini susah ya. Kebahagiaan kan benda abstrak gitu ya. Nah, gimana ceknya? Kalau misalnya kamu itu happy-happy, hidup tenang, sehat gitu ya. Nah, contoh contoh dulu, contoh yang ditawarkan waktu itu adalah negara Bhutan gitu ya. Jadi negara Bhutan itu teknologi itu nggak maju gitu ya, masih hidup masyarakatnya ada yang hidup memburu hewan liar, terus dagingnya dikeringkan, masih hidup di tenda-tenda, tapi bahagia gitu ya, bahagia, eee, nggak ada konflik, nggak ada masalah pencemaran dan lain-lain sebagainya. Nah itu, sempat sempat berapa, mungkin 10, 15 tahun yang lalu ya ditawarkan oleh sekelompok orang gitu ya, bahwa, eee, kayaknya kok sustainable development ini tidak berhasil gitu ya, ditawarkannya adalah ini, memasukkan ekonomi di dalam, sosial dan sosial itu merupakan bagian dari lingkungan. Nah, itu hilang-hilang sendiri ya, sekarang tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu terasa gitu ya, konsep itu tidak tidak lagi didengung-dengungkan gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan saudara ya, tapi yang kita pegang adalah ini ya, ekonomi, lingkungan, dan sosial itu perlu kita pikirkan ketika kita melakukan pembangunan. Melakukan, apapun ya, melakukan eksplorasi, melakukan, kalau saudara misalnya bikin produk dan lain sebagainya, seperti itu. Prinsipnya saya ketika kita melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam kita, prinsipnya sebenarnya ada 2 yaitu me me mengeksplorasi dan memelihara ya, jadi mengusahakan. Ketika saudara itu mempelajari atau mengeksplorasi satu sumber daya alam misalnya, jangan pernah lupa saudara harus memelihara. Ini kan 2 hal yang tidak bisa kita pisah jadi satu ya. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain maksud saya. Kalau memelihara saja tidak dieksplorasi ya makin lama juga makin rusak. Tapi kita eksplorasi saja tidak kita pelihara juga makin lama makin rusak gitu loh. Kalau kita pelihara aja nggak kita eksplorasi nanti nggak ada itu signifikansinya terhadap kesehatan manusia itu, kesejahteraan manusia maksud saya itu tidak ada gitu. Nah, ini beberapa eee, apa ya, isu-isu terkait dengan, keberlanjutan atau sustainability. Jadi sustainable development ini, diaplikasikan di mana aja sih? Mulai dari hampir di semua bidang ya, di semua bidang kehidupan. Bisa melakukan atau memasukkan konsep, eee, sustainable development. Jadi misalnya di sustainable lifestyle ini, contohnya apa? Ya kita punya gaya hidup itu yang berkelanjutan gitu. Misalnya ya tidak pakai plastik gitu ya. Kita kita kalau belanja itu bawa kantong sendiri sehingga kita tidak perlu bawa plastik gitu. Tidak perlu, toko itu tidak perlu memberi kita plastik atau yang lain lagi apa misalnya, eee mematikan lampu gitu, mematikan lampu supaya berhemat listrik gitu, bukan pelit ya. Ya karena memang kita sadar bahwa, mmm, menghasilkan listrik itu kan butuh sumber daya alam. Mostly listrik kita itu kan berasal dari batu bara ya, itu berbahan bakar batu bara sehingga
kalau kita tidak berhemat ya makin lama kita bisa kekurangan gitu. Lalu sustainable fashion, misalnya kalau sekarang itu tidak lagi pakai kapas ya, eee, pakai katun iya, tapi ndak 100% kan sekarang. Sekarang misalnya mencampurkan bahan pakaian itu dengan, mmm, apa namanya, plastik ya, polyester. Nah, kain polyester itu adalah mencampurkan bahan plastik ke dalam, katun atau kapas. Kenapa? Ya kapas itu, mahal ininya, apa itu namanya, penanamannya, butuh banyak air dan lain sebagainya. Sementara kan proses produksinya itu, eee, membutuhkan, sumber energi banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita mengurangi dengan sampah plastik di sekeliling kita, membuat jenis kain baru itu akan membuat lebih sustain gitu. Atau sekarang yang dilakukan oleh, negara-negara ya, banyak negara yang vegan, vegan leather gitu ya. Jadi kulit itu yang sudah nggak lagi pakai kulit binatang karena dianggap, nah kalau kulit binatang nanti makan daging kita ya, makan daging, ya kalau, binatangnya itu, eee, masih ada gitu ya. Apakah peternakan? Iya kalau peternakan itu bisa terus ada gitu. Nah kalau enggak gimana gitu. Nah sekarang misalnya mengganti, eee, kulit yang digunakan untuk tas atau untuk sendal atau untuk sepatu itu dengan serat nanas misalnya. Nah kenapa serat nanas? Kan banyak ini ya, banyak limbah misalnya di, industri-industri yang pengalengan pengalengan buah nanas misalnya. Ada kulitnya, ada, bagian dari nanas yang tidak bisa kita pakai di dalam proses produksi. Nah itu diuraikan lalu seratnya diambil, dia menggantikan ini ya serat apa itu, serat menggantikan kulit binatang. Lalu sustainable manufacturing, ini yang akan kita bahas lebih detail ya. Sustainable manufacturing itu implementasinya cukup besar ternyata ya. Nanti di minggu depan mungkin kita juga bahas, bagaimana, eee, hubungannya dengan green product, kemudian ekologi industri, lalu bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan, konsep ini di dalam industri kita, walaupun nanti, yang ikut ini kan tidak hanya teknik kimia ya, tetapi ada juga, dari Fakultas Teknobiologi dan ada juga dari Fakultas Ekonomi. Jadi saudara nanti bisa melihat, kira-kira peran saya di mana sih di dalam, sustainable manufacturing atau manufaktur yang, eee, menerapkan prinsip keberlanjutan. Nah, selanjutnya adalah sustainable energy. Sustainable energy itu harus dilakukan, bisa diimplementasikan dengan 2 cara, yaitu menggunakan sumber energi baru dan terbarukan dan berhemat. Jadi nggak bisa salah satu ya. Jadi kalau kita pun misalnya menggunakan sumber energi terbarukan, tetapi kita tidak pernah berhemat, berhemat listrik misalnya, maka tetap saja kita akan kekurangan energi. Maka di dalam sistem sustainable energy atau pengimplementasian sustainable energy di dalam konsep sustainable development harus menerapkan dua, yaitu penggunaan energi baru dan terbarukan dan berhemat, berhemat listrik. Yang selanjutnya adalah sustainable sustainable building. Sustainable building berarti misalnya kita tidak lagi menggunakan, bahan-bahan bangunan yang baru gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan bahan bangunan yang baru, otomatis kita melakukan penambangan yang artinya kita itu akan apa namanya, eee, me membuka lahan, kemudian apa, melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam sehingga, eee, makin lama sumber daya alam tersebut itu bisa makin, menurun jumlahnya itu, mengalami depresi. Tapi di dalam sustainable building misalnya kita pakai apa, plastik atau, limbah-limbah tertentu untuk membuat rumah misalnya. Atau misalnya kusen-kusen pakai, jendela atau, apa, jendela atau, pintu itu tidak lagi pakai, kayu yang baru misalnya, bisa pakai kayu bekas atau, lantai misalnya tidak lagi pakai, keramik yang baru, bisa
pakai keramik hasil recycle atau hasil reuse pakainya. Lalu sustainable agriculture ya. Jadi tidak lagi menggunakan pesticide karena pesticide itu banyak pesticide yang tidak ramah lingkungan ya, terutama pestisida yang organoklorin ya, berbasis klor, terus jadi pestisida itu kan ada 3 macam ya, organoklorin, organofosfat, dan karbamat namanya. Nah, karbamat itu yang kita pakai untuk menghalau nyamuk. Nah, karena dia cepat hilang gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya adalah Baygon. Baygon itu sebenarnya nama senyawa pestisida. Nah, akhirnya dijadikan ini ya merek obat anti nyamuk. Padahal itu termasuk jenis pestisida karbamat namanya. Nah, karbamat itu mostly cukup aman di lingkungan ya. Tetapi organofosfat itu ada beberapa memang tidak ramah terhadap lingkungan karena dia sukar larut di dalam air. Jadi kalau satu senyawa sukar larut di dalam air berarti kan dia akan sulit terdegradasi ketika dia berada di lingkungan. Maka sangat penting untuk kita ketika kita memikirkan atau mengaplikasikan sustainable agriculture ya kita menggunakan pesticide yang ramah lingkungan atau tidak menggunakan pupuk yang berlebihan gitu ya karena kan pupuk itu hasil dari pertambangan misalnya P, fosfor itu kan dari penambangan gitu. Kemudian menggunakan cara-cara penanaman yang ramah lingkungan gitu, tidak menggenangi, misalnya menggenangi terlalu lama yang bisa menyebabkan terjadinya gas metan, kemudian penggunaan air yang hemat seperti itu dari dalam sustainable agriculture. Lalu sustainable transportation yang tadi saya katakan kita pakai public transportation ya. Transportasi publik, kemudian menggunakan bahan bakar energi baru dan energi terbarukan. Cuman transportasi publik itu kenapa dalam sustainable transportation itu menggunakan public transportation karena di dalam public transportation itu kita bisa mengira-ngira, memperkirakan kebutuhan akan bahan bakar gitu ya. Jadi kalau misalnya public transportation-nya adalah bis gitu. Bis ini isinya berapa sih? Orang 50. Dia jarak tempuhnya berapa? Misalnya 50 kilometer gitu ya. Kita tuh bisa memperkirakan dari mulai dia awal jalan gitu dari poolnya dia misalnya tempat sampai terakhir terminal 50 kilometer itu kita bisa memperkirakan kebutuhan bensinnya misalnya ya atau solarnya misalnya 100 liter. Nah, kita bisa perkirakan itu untuk mengangkut orang 50. Nah, bagaimana dengan kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi itu susah gitu ya. Karena kita tidak tahu kendaraan pribadi itu dibawa kemana yang pertama. Lalu orang yang diangkut itu berapa banyak. Itu sebabnya kenapa di dalam sustainable transportation itu public transportation itu jadi hal yang penting karena di situ. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memperkirakan jumlah bahan bakar yang akan dipakai atau yang diperlukan gitu ya di dalam satu kota misalnya karena public transportation-nya buruk, maka kita tidak bisa juga mengendalikan emisi yang terjadi. Karena apa? Karena kalau kendaraan pribadi kan kita tidak bisa juga mengukur dari jumlah dari jumlah bahan bakar yang mereka konsumsi. Nah, yang terakhir adalah sustainable fishing atau perikanan ya, sustainable yang berhubungan dengan perikanan. Di dalam sustainable fishing itu contohnya adalah tidak lagi menggunakan pukat harimau misalnya untuk menjaring, tetapi kalau di beberapa negara di dunia itu sudah pakai pemancing ya, dipancing gitu ikannya tidak lagi dipakai jala yang besar.
Nah, itu seperti itu. Kenapa kalau jala yang besar semua ikannya itu tertangkap gitu ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Lalu mesti memikirkan juga eh, regenerasinya gitu ya. Jadi hanya memang udah jumlahnya sedikit ya kita lebih baik melakukan perikanan di darat gitu ya. Mengembangkan perikanan yang bisa mencegah mencegah si ikan-ikan ini hilang gitu ya atau musnah di kemudian hari. Oke. Nah, ini aplikasinya apa? Aplikasinya di dalam sustainable development di dalam aplikasi di kehidupan kita ya. Kalau di industri itu ada yang namanya sustainable manufacturing, lalu di produk itu ada yang namanya environmental friendly product. Jadi produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan tuh artinya dari mulai bahan baku sampai dia jadi sampah gitu ya, tidak kita pakai lagi, itu dia bisa aman terhadap lingkungan. Artinya environmental friendly itu seperti itu ya. Jadi misalnya bahan bakunya nih, tetapi pada saat mau lakukan proses produksi dia membutuhkan banyak sekali energi. Nah, dia tidak environmental friendly karena apa? Membutuhkan banyak energi artinya dia mengeluarkan emisi yang banyak juga gitu ya, membutuhkan air yang banyak misalnya, berarti dia akan menghasilkan limbah cair yang banyak juga seperti itu. Atau ternyata apakah bahan bakunya udah ramah lingkungan, proses produksinya udah menggunakan energi yang minimal, tetapi ketika dibuang di lingkungan dia ternyata tidak bisa didegradasi karena ada komponen-komponen karena ternyata dia butuh atau butuh proses yang cukup lama misalnya. Nah, itu juga tidak environmental friendly ya. Atau ternyata setelah kita buang ke lingkungan, dia itu bisa bereaksi dengan senyawa lain yang mmm, menghasilkan menghasilkan senyawa yang jauh lebih berbahaya, tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, itu juga tidak environmental friendly. Lalu di industri ada yang namanya sustainable manufacturing. Nah, ini kita bahas ya terhadap bahas terkait sustainable manufacturing atau konsep keberlanjutan yang kita aplikasikan di dalam industri manufaktur ya. Jadi sustainable manufacturing itu kita istilahkan juga dengan clean manufacturing ya. Jadi eh, industri manufaktur yang bersih. Jadi ini kata kuncinya adalah ini, systematic approach. Jadi pendekatannya sistematik untuk apa? Untuk menghilangkan buangan atau mengalihkan limbah dengan apa? Mengoptimasi penggunaan dan pemilihan sumber daya alam dan teknologi. Jadi ini, mengoptimasikan penggunaan dan pemilihan sumber daya alam dan teknologi. Oh ya, sumber daya alam dan teknologi. Karena apa? Kalau salah satu sumber daya alamnya sudah kita pilih dan sudah kita seleksi, kita gunakan dan kita sudah seleksi dengan baik, tetapi teknologinya ternyata tidak cukup tidak ramah lingkungan, ya sama aja gitu ya, tidak akan menghasilkan clean manufacturing. Nah, karena kita mengoptimasikan penggunaan dan pemilihan dari sumber daya alam dan teknologi, maka kita akan menurunkan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, tujuannya adalah itu. Fokus pada apa? Bagaimana produk itu dibuat, juga bagaimana juga atribut dari produk itu ya. Jadi bagaimana dibuat, juga bagaimana istilahnya itu sifat dari produk itu. Jadi di dalamnya termasuk apa? Input, kemudian proses pembuatan atau manufacturing processes, produk desainnya gitu. Misalnya gini, saya mendesain kursi, saudara masih ingat kursi di kelas kan? Saudara sudah pernah ke kelas belum? Ini angkatan tahun 2000 harusnya sudah pernah ya? Sudah pernah kan ya masuk kelas ya? Nah, saudara ingat kan, ya kalau nggak ingat nanti dicari gambarnya di internet gitu ya. Kursi saudara ya, kursi saudara. Kursi saudara kuliah itu kan ada bagian bawah ya. Semoga ingat ya.
bagian bawah itu buat apa sih? Tujuannya kan buat naruh tas. Tapi sekarang saudara teliti gitu, dari misalnya 50 mahasiswa, apakah semuanya akan naruh tas di bawah? Di bawah itu yang ada rak yang di bawah kursi? Enggak kan? Artinya apa? Artinya berarti kita pakai kalau bawah rak yang di bawah kursi itu sisi signifikansinya adalah rendah. Padahal apa? Kalau kita bikin rak itu kan butuh besi ya, butuh energi, butuh proses untuk membuat, butuh air. Nah, itu kesalahannya di mana? Di product design. Penggunaannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan gitu loh. Orang tidak tidak apa tidak sangat jarang mahasiswa yang saya lihat memasukkan tasnya di bagian bawah dari rak yang ada di bagian bawah dari kursi tersebut. Kemudian dia kan sistemnya built-in gitu ya, bukan modular. Tahu ya modular ya? Modular itu jadi bagian-bagian yang bisa kita lepas gitu. Jadi menjadi bisa kita tata di dalam satu box gitu. Nah itu dampaknya kemana sih modular dan non modular? Kalau modular itu berarti kita bisa mengangkut itu jauh lebih banyak. Sementara kalau kursi seperti yang yang ada di kampus itu kan akan sangat terbatas dari sisi pengangkutannya. Karena apa? Karena mesti ditata dengan baik gitu ya. Karena kan dia nggak model box-box gitu karena tidak modular. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya kepada energi yang dibutuhkan untuk mengangkut gitu. Energi yang dibutuhkan itu signifikansinya kemana? Signifikansinya ke bahan bakar. Bahan bakar larinya kemana? Ke emisi. Gitu. Jadi kalau kita semakin banyak waktu untuk mengangkut kursi yang bentuknya seperti kursi yang di kelas saudara itu, yang ada meja lipatnya, terus ada keranjangnya di bagian kan kita tidak bisa bongkar tuh, tidak bisa bongkar. Modular tuh sistem bongkar pasang. Jadi tidak bisa kita bongkar tuh. Jadi kita angkut ya bentuk kursi seperti itu. Nah itu terbatas dari sisi pengangkutan. Mungkin 100 misalnya, 100 kursi itu kita butuh butuh angkut misalnya 3 sampai 4 kali. Tetapi kalau modular sudah bongkar pasang bentuk kotak-kotak gitu ya. Nanti sampai di tempatnya kita assembly gitu ya. Kita apa kita kita rakit gitu. Itu bisa jadi sekali angkut itu bisa gitu, bisa 100 gitu. Karena kan tinggal kita tata aja karena kan bentuknya berupa kotak-kotak. Nah, itu dari sisi mana sih itu? Itu dari sisi product design. Nah, sustainable manufacturing itu mengeliminasi atau menurunkan, menghilangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena apa? Karena eh, eh, tidak perlu terjadi yang itu berimpak pada lingkungan. Lalu termasuk juga di dalamnya adalah membuat produk yang menggunakan material dan energi yang lebih sedikit sehingga menghasilkan buangannya lebih sedikit, menggunakan material yang beracun ya lebih sedikit, seperti juga produk yang memiliki sifat ya, sifat lebih hijau, seperti dia lebih gampang di-recycle atau menggunakan energi yang lebih rendah. Contohnya apa? Contohnya misalnya air ya. Jadi ada pabrik kertas yang dia dalam proses produksinya itu bisa pakai air sehari ya. Sehari misalnya ya ini misalnya 3.000 meter kubik gitu. 3.000 meter meter kubik. Nah, atau 3 meter kubik gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau pakai semakin banyak, pertanyaannya adalah apakah harus pakai air sebanyak itu? Gitu.
Karena apa? Karena semakin banyak kita menggunakan air, itu kemungkinan untuk menghasilkan limbah cair itu semakin besar. Bisa nggak sih kita pakai air yang lebih sedikit gitu, misalnya 1.500 meter persegi, 1.500 meter kubik gitu ya. Setelah 1.500 bisa nggak sih cuman pakai 1.000 atau pakai 900. Nah, itu salah satu contoh penggunaan material atau energi yang lebih sedikit. Penggunaan energi lebih sedikit ya, air itu kita masukkan sebagai energi atau penggunaan lebih sedikit atau ini recyclability. Jadi bisa nggak sih packagingnya misalnya kita recycle kembali gitu. Nah itu termasuk juga yang harus dipikirkan di dalam sustainable manufacturing. Jadi dia apa ya, prakteknya itu rentangnya dari yang proses yang paling sederhana sampai berkembang menjadi investment yang lebih besar pada teknologi dan produk redesign. Jadi misalnya gini nih, mencuci produk gitu ya. Ada produk apa misalnya, penyepuhan, saudara tahu ya penyepuhan itu jadi supaya logam itu tidak gampang karatan, disepuh dengan sesuatu, misalnya krom gitu ya, pakai krom. Nah, untuk jadi produk yang bersih itu mesti biasanya dicuci misalnya sampai 4 kali, 4, 5 kali eee, ke dalam bak tertentu gitu ya, isinya tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mesti 4 atau 5 kali gitu? Bisa nggak sih kita, mmm, coba cuman 3 kali gitu, sehingga apa? Sehingga kita mengurangi jumlah air yang digunakan. Nah itu kan, improvement dari atau perbaikan dari proses yang sederhana ya, pencucian, gitu. Atau investment pada teknologi yang lebih mahal, yang lebih kompleks adalah yaitu proses penyepuhannya tidak lagi, menggunakan listrik yang besar misalnya, watt-nya kecil. Nah itu kan, new teknologi ya, teknologi baru yang investasinya itu, besar gitu. Nah, eee, clean atau environmental technology itu merupakan bagian juga dari, eee, ini ya, sustainable manufacturing, yaitu berhubungan dengan teknologinya. Ini berhubungan dengan apa? Dengan eee, perlindungan terhadap lingkungan, assessment, kemudian compliance itu taat terhadap regulasi lingkungan, kemudian pencegahan dan kontrol pencemaran, kemudian manajemen keuangan, lalu remediasi ya pemulihan kembali dari tanah misalnya atau bagian yang terkontaminasi, kemudian infrastruktur yang didesain dan dioperasikan eh, apa itu namanya berbasis lingkungan, kemudian provisi dan delivery dari sumber daya lingkungan. Nah, penggunaan teknologi yang menggunakan energi terbarukan itu juga harus diperhatikan di dalam clean teknologi. Jadi contohnya apa? Contohnya ini misalnya pengolahan air limbah ya, kemudian recycling atau penggunaan kembali, kemudian manajemen limbah padat ya, kemudian penggunaan solar panel atau sinar matahari gitu ya, atau angin gitu ya, dengan turbin angin sebagai sumber energi. Eee, banyak teknologi bisa digunakan untuk menghijaukan ya, membuat proses di dalam industri kita itu lebih ramah lingkungan. Nah karena itu, eee, penting untuk kita menerapkan sustainable manufacturing ini di dalam industri kita. Nah dari green teknologi tadi tentu saja akan menghasilkan dari green product ya. Jadi itu impact-nya akan seperti itu. Prinsipnya adalah ini, didesain untuk menurunkan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi satu produk yang didesain untuk
menurunkan dampaknya terhadap lingkungan. Baik itu dari mulai tadi yang sudah saya katakan, mulai raw material, pembuatan sampai dia menjadi waste. Jadi, konsep kuncinya adalah, environmental concern ya. Jadi, apa itu namanya, kepedulian terhadap lingkungan dan dampaknya itu dipikirkan dari mulai awal proses desain dari produk. Nah ini penting ya. Maka, sangat ini penting karena apa? Karena, apa itu namanya, mmm, dampak dampak lingkungan dari produk itu, ditentukan itu dalam dalam fase desain gitu. Jadi pada saat kita mendesain satu produk itu kan, desain produk itu kan juga menentukan kita pakai teknologi apa, kita pakai metode apa dalam membuatnya. Nanti, metode itu kan bukan hanya sebatas, membuat ya, termasuk juga delivery-nya gimana gitu, termasuk juga ketika dia sudah rusak itu pembuangannya seperti apa, apakah seperti konsep yang, seperti yang dilakukan oleh BMW yang saya ceritakan gitu ya. Dia dia ambil tuh mobil-mobil bekasnya dia, mobil-mobilnya sudah tidak terpakai, ditaruh di satu tempat, lalu dia recycling untuk membentuk produk yang baru, bisa seperti itu juga. Nah itu, eee, bagaimana bisa terbentuk seperti itu, ya mulainya adalah pada fase desain. Kemudian produknya bisa jadi terbuat dari material yang, di-recycle, didesain sehingga dapat dengan mudah di-recycle ya, dibuat tanpa material yang beracun. Misalnya apa? Misalnya, eee, cat ya, cat itu kan dulu berbasis solvent ya, berbasis pelarut gitu. Pelarut misalnya ada apanya, aldehid ya. Jadi mungkin kalau dari teknobiom mungkin tahu aldehid itu apa, teknik kimia juga tahu. Ekonomi mungkin tidak tahu ya, aldehid itu satu senyawa kimia yang apa itu namanya, satu senyawa kimia yang biasa kita gunakan untuk thinner gitu ya, thinner atau pelarut dari cat. Nah, sekarang gimana dia menjadikan itu lebih ramah lingkungan, ya tidak lagi berbasis, solvent atau pelarut, tapi berbasis air. Karena air itu bukan material yang beracun, tetapi aldehid itu bisa beracun gitu. Atau memproduksi dengan, kemasan yang lebih sedikit gitu ya, kemasan yang sedikit misalnya dari kemasan yang lebih tipis ya. Kenapa lebih tipis? Lebih tipis artinya, lapisan yang digunakan di dalam kemasan itu berarti lebih apa namanya, lebih sedikit juga. Jadi, saya pernah, membaca ya, bahwa kalau kemasan-kemasan tertentu itu misalnya snack atau apa, itu ternyata kalau dia tebel itu sampai 8 lapis ya, 8 lapis atau 8 lapis, material yang diaplikasikan di situ untuk membuat satu kemasan yang tebal. Tapi apakah bisa kita membuat, produk dengan, kemasannya jauh lebih sedikit, misalnya cuma satu lapis aja, atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Jadi, eee eee, kalau dibuang ke lingkungan itu bisa terurai di alam misalnya. Nah itu contoh yang lain juga. Tidak ada standar untuk, apa ya, hal-hal yang kita sebut produk meskipun ada, apa ya, aturan-aturan dari ini ya, Federal Trade Commission ini di dunia ya, mengenai bagaimana, membuat, mmm, klaim bahwa barang kita atau produk kita itu, environmental friendly. Eee, tetapi ada juga yang namanya eco-labeling. Eco-labeling ini lain lagi ya, eco-labeling program yang juga mengidentifikasi, untuk mengidentifikasi dan memasarkan produk-produk yang dikatakan sebagai green. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini ya, mendesain produk supaya lebih reusable, remanufacturable artinya apa? Kalau sudah rusak misalnya dikembalikan ke, industrinya itu bisa mengambil part atau bagian dan menggunakannya atau membuatnya menjadi produk yang baru. Itu namanya remanufacturable. Recycle itu bisa kembali menghasilkan barang yang yang baru gitu atau
biodegradable, berarti dia kalau kita buang ke lingkungan dia bisa terurai di alam dan hilang gitu ya. Lalu, bekerja dengan stakeholder seperti customer atau retailer untuk menurunkan, dampak terhadap lingkungan dari sisi apa, penjualan dan distribusi. Misalnya tadi, distribusinya itu, apa, tidak 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 menggunakan bahan bakar yang non renewable misalnya, bisa seperti itu. Lalu, eee, memperluas ya, expanding life of the product. Jadi apa namanya, memperpanjang daur hidup dari produk. Membuatnya lebih mudah untuk dibetulkan atau didesain untuk menggunakan, sumber daya sedikit selama digunakan. Kemudian, less packaging, kemudian berat berat produk yang lebih rendah, sehingga dia, lebih efisien dari sisi transportasi dan logistik. Kemudian memodifikasi proses produksi untuk menggunakan less energi, air, dan material untuk menghasilkan, limbah yang semakin sedikit ya. Jadi kalau kita pakai air yang semakin sedikit, maka limbah cair akan semakin sedikit. Kalau kita pakai energi yang lebih sedikit, maka energi dalam arti bahan bakar ya. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan lebih sedikit akan menghasilkan emisi atau asap yang lebih sedikit juga. Kemudian, menggunakan material yang lebih sedikit dan input dan material yang, eee, tidak beracun, non hazardous atau recycle gitu ya, atau, eee, apa, hasil dari, limbah dari misalnya limbah dari, industri lain yang kita bisa pakai, sebagai bahan bakar, seperti itu. Lalu menggunakan, renewable material yang tidak menurunkan ini ya, menurunkan apa itu namanya, sumber daya lingkungan. Nah ini contohnya ya, contohnya adalah, proses ekologi industri. Jadi, menggunakan, eee, menggunakan produk, menggunakan limbah dari industri lain itu menjadi, produk lim limbah dari industri lain menjadi raw material atau bahan dari produk kita. Ini kita akan bahas lebih detail minggu depan ya. Terus ini adalah contoh dari sustainable development application. Ini prank soybean crayon gitu ya. Jadi prank ini merek, dia bikin crayon dari, apa, kedelai ya, dari kedelai. Jadi biasanya kan lilin ya, berbasis lilin. Jadi, ada yang bercanda katanya, "Nih kalau crayonnya kecil gitu, bisa dimakan gitu, yang nggak selebay itu kali ya." Jadi, ini karena dia dari kedelai gitu, maka aman gitu. Aman kalau dibuang ke lingkungan kalau makin kecil gitu, sudah pendek misalnya. Nah ini Fuji sama Xerox ya, Fuji sama Xerox itu, merger gitu ya. Programnya apa? Ini, zero waste program, berarti tidak ada limbah yang dibuang ke lingkungan gitu. Kemudian, eee eee, modular, pendekatan desainnya adalah modular seperti yang saya tadi katakan, bukan built in, tetap bentuknya ya, eee, di assembly gitu ya, kalau sudah sampai di tempat. Lalu reuse, remanufacturing, recycling, strateginya adalah seperti ini. Lalu leasing of selling. Jadi, lebih baik leasing daripada, eee, menjual gitu ya. Jadi dia tidak menjual tapi leasing itu seperti meminjamkan, konsepnya beda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu kalau yang namanya leasing misalnya motor, saudara itu kredit gitu. Nah kalau di luar negeri enggak, leasing itu seperti meminjamkan, meminjam dalam waktu tertentu, kalau sudah tidak dipakai ya dikembalikan lagi. Nah tentu saja ada term and conditions ya. Jadi tidak, maksudnya, penggunaannya bisa semaunya itu enggak seperti itu, ya tentu saja ketika dikembalikan dia eee, harus dalam kondisi yang sesuai dengan standar gitu. Kemudian, eee, real time and structurized product data management, jadi data manajemennya terstrukturisasi, manajemen data produksinya terstrukturisasi dan real time. Artinya apa? Ya produk yang ini, yang apa itu namanya, yang
duluan dihasilkan itu dicukupi. Lalu reverse logistik, jadi packagingnya bisa dikembalikan. Tuh, packagingnya bisa dikembalikan. Nah ini cover plastic bag, jadi plastik bag yang dibuat dari kulit kentang ya. Jadi dia ramah lingkungan gitu. Jadi bisa industri-industri yang keripik mungkin ya, industri keripik itu kan mungkin ada beberapa yang membuang kulit kentangnya. Nah itu sama e-cover ini dijadikan eh, apa eh, plastik bag gitu, menggantikan plastik yang sebenarnya. Gitu. Lalu ini Colgate, Colgate ini membuat seperti ini ya. Jadi Colgate itu mulai dari dia ini, jadi pemikirannya adalah seperti ini bahwa bagian apa sih yang paling sering rusak dari sebuah sikat gigi adalah bagian kepala. Bagian kepalanya. Maka Colgate itu membuat inovasi yang dijual kepalanya doang gitu. Yang dijual kepalanya aja. Awalnya gitu yang dibuang kepalanya aja. Tetapi tetap saja kalau yang dibuang kepalanya kepalanya ini tidak ramah lingkungan gitu ya. Lalu ada juga bagian tangkainya ini yang nantinya juga akan dibuang. Akhirnya dia membuat seperti ini. Membuat seperti yang digambar sebelah kanan ini ya. Jadi pakai tangkainya adalah pakai jari kita gitu. Nah setelah itu dia berpikir juga bahwa oh ini tetap ini nih, tetap tidak ramah lingkungan. Kenapa? Dibuat dari plastik gitu. Akhirnya Colgate bikin dibuat dari tepung jagung ya. Dibuat dari tepung jagung sekali pakai. Karena kalau dari tepung jagung itu ketika selesai kita gosok gigi, kita masukin ke toilet, kita flushing itu hilang gitu. Nah, seperti itu. Ini konsep dari Colgate. Saya belum pernah nemu tapi yang katanya dari tepung jagung itu ya. Mungkin special edition mungkin ya. Nah, Indonesia gimana? Nah, Indonesia itu nanti saudara cari di tugas ya. Nah, tugas minggu depan saya berikan tugasnya seperti apa di minggu yang keempat. Lalu minggu yang kelima kita kuis ya. Kuis ini untuk ini ya, untuk apa itu namanya? Untuk persiapan saudara gitu. Jadi kuis ini nanti 3 minggu materinya adalah minggu pertama sampai minggu yang ketiga, sehingga nanti di UTS saudara cuman mempelajari materi dari minggu keempat sampai minggu ketujuh, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas atau saudara sudah ini ya, sudah tidak berada di depan di ini? Jelas, Bu. Oke. Jadi nanti ini ya, nanti minggu depan kita akan membahas tugas, kemudian kuisnya kita minggu yang kelima ya, kuisnya cepat aja gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Ini mungkin kalau apa itu namanya, kalau COVID-nya belum melandai gitu ya. Ini kan Surabaya level 4 ya. Level 4 lalu banyak yang kena juga di kampus. Kita masih tetap mungkin kita masih akan tetap kuliah online. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat Terima kasih, sore. Bu.